Hai guys, kembali lagi di Agus Iman Dharma YouTube channel ya. Nah, di konten kali ini saya akan bahas tentang manfaat yang di dalam PRUPrime Healthcare Plus maupun PRUPrime Healthcare Plus Syariah. Nah, ya, oke. Seperti biasa ya teman-teman, jika belum yang pertama baru nonton ini, silahkan subscribe dulu ya, diklik tombol loncengnya, diaktifkan ya, supaya teman-teman dapat info-info seperti ini ya, update terbaru dari konten saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada hari ini saya akan bahas, ini salah satu bentuk ilustrasi ya teman-teman ya, PRULink generasi baru dengan manfaat ya. Ini Pak Robert nih, nasabahnya, calon nasabahnya Pak Robert ya, usianya 36 tahun teman-teman ya. Usia 36 tahun, tapi ini usia tahun berikutnya. Usia realnya sekarang baru 35 tahun teman-teman ya. Selalu kalau di ilustrasi di asuransi itu dihitungnya satu tahun di atasnya ya. Jadi kalau usia teman-teman sekarang 35, itu udah dinyatakan 36 usia berikutnya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, dia mau ada manfaat santunan warisan ya. Santunan warisannya itu jiwa ya. Jadi kalau misalnya dia amit-amit ini Pak Robert ini tutup usia, dia mau wariskan itu kurang lebih ini 1,5 miliar untuk pihak keluarganya, baik istri maupun anaknya gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan perihal manfaat tapi PRUPrime Saver ya teman-teman ya. Bukan PRUSaver, bukan ya. Kalau PRUSaver adalah bagian dari alokasi investasi di PRULink generasi baru maupun PRULink syariah generasi baru. Itu PRUSaver ya, alokasi dana investasi. Ini PRUPrime Saver. Kalau PRUPrime Saver berarti adalah manfaat yang ada di dalam kartu hitam, teman-teman. Kartu PRUPrime Healthcare Plus, ya. Itu PRUPrime Saver itu apa sih? Nah, ya, itu saya akan jelaskan seperti ini. Ya, arti dari PRUPrime Saver, ini kita ambil contoh yang ini ya, ilustrasinya ya. Nah, ini. Nah, teman-teman lihat ini ya. PRUPrime Saver, yang saya blok ya. PRUPrime Saver adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh tertanggung utama. Tertanggung utama ini dalam hal ini teman ya, sebagai nasabah ya. Yakni sebesar 10 juta rupiah apabila menjalani rawat inap di rumah sakit atau klinik sebelum manfaat PRUPrime Healthcare Plus dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan khusus asuransi tambahan PRUPrime Healthcare Plus. Nah, gini maksudnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambil manfaat yang ada di dalam kartu PRUPrime Healthcare Plus atau PRUPrime Syariah ya, yang PRUPrime Healthcare Plus yang syariah, itu ambil yang PRUPrime Saver ya. Berarti sama kayak halnya gini teman-teman. Ya. Kalau teman-teman punya beli mobil, pasti ada asuransi all risk kan? Betul nggak? Nah, asuransi all risk kan setiap tahun ada bayar premi kan? Entah 5 juta atau 6 juta tergantung dari nilai mobilnya. Nah, terus kalau perkejadian nabrak nih, accident, kecelakaan, perkejadian tetap bayar lagi nggak? 300.000. Kalau sekarang kalau nggak salah 300.000 ya, perkejadian. On risk, disebut OR. On risk itu ya, OR. Bayar nggak? Pasti bayar dong. Udah preminya setiap tahun bayar. Kalau on risk bisa pilih tidak nggak? Nggak bisa. Udah wajib. Teman-teman mau nggak mau keluar 300.000. Per kejadian atau per titik ya kecelakaannya. Betul nggak teman-teman? Nah, seperti itulah mirip. Cuman, kalau di asuransi general insurance, ya, kalau asuransi mobil gitu kan nggak bisa pilih, gua nggak mau deh, ya, 300.000, ya, hilangin deh 300.000, pokoknya gue bayar premi doang. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, harus per kejadian per titik itu dihitungnya 300.000 rupiah, teman-teman harus keluar lagi dana. Ya, walaupun nilai pertanggungannya itu, bumper misalnya rusak, nilainya 3 juta, bumpernya belum sama cat, misalkan, sama cat, anggap 4 juta. Tetap teman cuman keluar 300.000, betul nggak? Itu kalau asuransi mobil. Betul ya? Nah, terus kalau di insurance gimana? Di life insurance untuk manfaat kesehatannya. Begini teman. PRUPrime Saver ini mirip yang saya bilang. Cuman kalau di sini di PRULink generasi baru ya, diambil manfaat PRUPrime Healthcare Plus ya, baik syariah maupun konvensional. Itu bisa pilih ya dengan manfaat ini. Bisa juga tidak, teman-teman. Ya, kalau di asuransi mobil kan nggak bisa ya, mau nggak mau bayar ya, on risk-nya per titik ya. Kalau di sini boleh ambil opsi ini, boleh tidak. Nah,
Yang saya mau jelasin, kalau teman-teman ambil manfaat Pro Prime Saver di dalam Pro Prime Healthcare Plus, bagaimana nih? Begini teman-teman. Jadi misalkan contoh, ini Pak Robert nih ya. Pak Robert usia 36, dia... Nah ini contohnya dengan yang menggunakan Pro Prime Saver. Ya, ini yang saya blok ini ya. Dia ambil nih manfaat Pro Prime Saver di dalam Pro Prime Healthcare Plus. Jadi, kalau dia ambil manfaat Pro Prime Saver, ini kita lihat dulu, dia ambil manfaat apa nih? Dia ambil yang Gold B, teman-teman. Nah, kalau di kita kan manfaatnya macam-macam ya, ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond, teman-teman. Jadi kalau yang dari bronze, silver, gold, itu ada A, ada B. Itu udah pernah saya jelasin ya. Di konten saya yang ini ya, udah pernah saya jelasin. Jadi gini, teman-teman. Kalau ada bronze, itu ada A, ada B. Gampang ingatnya ini A, B, apa bedanya sih? Kalau A itu satu kamar ya dengan 2 tempat tidur terendah. Jelas ya teman-teman ya. Kalau B itu satu kamar dengan 1 tempat tidur terendah. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bronze A berarti 2 tempat tidur dalam satu kamar. Kalau bronze B 1 kamar cuma sendiri itu, cuma teman-teman sendiri ya, 1 kamar 1 tempat tidur terendah. Kalau yang silver ada A, nah sama silver B juga, pokoknya sendiri kalau yang silver B. Kalau yang A berdua dalam 1 kamar. Jelas ya teman-teman ya. Nah tapi kalau lain lagi, kalau dengan platinum dan diamond itu dia nggak ada yang 1 kamar 2 pasien, dia 1 kamar udah sendiri semua ya. Nah itu kita nggak akan bahas karena udah pernah dibahas ya sebelumnya di sebelah sini ya. Oke. Yang kita mau bahas adalah ini nih teman-teman. Nah ini saya blok ya. Pro Prime Saver. Perawat inap. Ini diambil nih ya, si Pak Robert nih, dia ambil 10 juta. Nah maksudnya gimana? Begini teman-teman. Jadi pada saat si Pak Robert terjadi dirawat inap akibat suatu penyakit sampai harus dirawat inap, dia pakai nih ya kartunya ya di rumah sakit rekanan yang Pro Prime Healthcare Plus. Jadi misalkan contoh total tagihannya ini dalam ribuan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan lihat 10.000 ini ya. Ditambahkan nolnya di belakang, ini dalam ribuan nih teman-teman. Tuh ya. Ini dalam ribuan ya teman-teman ya. Jadi kalau tandanya begini berarti kayak ini berarti 5 juta. Terus ini 850.000. Terus ini 1,5 juta ya. Jelas ya. Nah, ini Pro Prime Saver perawat inap 10 juta. Jadi begini teman-teman. Karena Pak Robert ini ambil manfaat Pro Prime Saver, jadi berapapun tagihannya, oke, berapapun tagihan rumah sakitnya, Pak Robert tetap harus ngeluarin kocek 10 juta rupiah dari duitnya dia sendiri. Karena ini bagian yang bukan perusahaan asuransi tanggung. Itu teman-teman. Perawat inap. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau dirawat inap nih karena suatu penyakit, dirawat inap misalkan katakan seminggu atau 2 minggu atau berapa minggu, ya. Total bill-nya, total tagihan rumah sakit generalnya, katakan 60 juta. Contoh nih ya, 60 juta. Nah, Pak Robert dengan tagihan 60 juta, tetap harus bayar 10 juta lagi. Gitu, teman-teman. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi tetap harus bayar 10 juta, ngeluarin duit lagi 10 juta. Per rawat inap atau per kejadian. Ya, teman-teman ya. Jadi itu manfaat Pro Prime Saver. Nah, Gus, jadi rugi dong punya asuransi tetap harus keluar 10 juta. Enggak begitu, teman-teman. Pro Prime Saver ini perusahaan asuransi keluarkan. Tujuannya untuk apa sih? Begini, teman-teman. Buat opsi, teman-teman. Jadi, teman-teman dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir ke belakang, pernah nggak dirawat inap? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, ya saran saya, teman-teman ambil. Berarti kan teman-teman jarang banget kan untuk rawat inap. Betul nggak? Nggak pernah sering lah ibaratnya ya. Boleh ambil, teman-teman. Nah, Gus, tapi kan gue harus bayar 10 juta. Begini, teman-teman. 5-10 tahun terakhir, teman-teman nggak pernah rawat inap. Ya.
ibaratnya kalau sekali dirawat inap nih, cuman bayar 10 juta, ya, tapi selebihnya Prudential, perusahaan asuransi yang bayar. Tapi tetap harus keluar 10 juta. Gunanya seperti apa? Jadi ibaratnya ini adalah sama seperti yang saya bilang tadi, asuransi mobil, on risk-nya. Teman-teman harus bayar kan 300.000. Nah, ini harus bayar 10 juta. Berapapun tagihannya, mau 100 juta kek, mau 50 juta, mau 1 miliar, teman-teman tetap bayar tagihannya 10 juta saja. Ya, gitu. Jadi kalau tagihannya 100 juta, bayarnya teman-teman tetap harus bayar 10 juta. Si Pak Robert-nya harus bayar 10 juta. Mau tagihannya 10 juta, nah berarti perusahaan asuransi nggak bayar, teman-teman. Ya, tapi saya yakin kalau dengan dirawat inap nggak ada yang 10 juta, teman-teman. Dirawat inap itu pasti di atas 10 juta. Ya, jadi kalau yang sering rawat inap, bentar-bentar rawat inap, bentar-bentar rawat inap, saran saya nggak pakai, teman-teman. Nggak usah pakai PruPrime Saver. Karena begini, kalau misalkan total tagihannya 50 juta, ya, perusahaan asuransi bayar 40 juta, teman-teman. Berarti yang 10 juta, Pak Robert yang bayar, atau nasabah yang bayar. Itu, ya. Nah, terus Gus, apa bedanya dong dengan premi? Tentu lebih murah dengan menggunakan PruPrime Saver, teman. Kita lihat ya. Ini ilustrasi yang menggunakan PruPrime Saver. Nah, ini dia si Pak Robert kebetulan maunya dia tahunan ya, teman-teman ya. Bayar preminya bukan bulanan, dia sekaligus tahun setiap tahun. Nah, ini berapa? 59.676.000 setahun dengan manfaat PruPrime Saver di dalam PruPrime Healthcare Plus maupun PruPrime Healthcare Plus Syariah. Ya. Lalu bagaimana dengan yang nggak mau pakai nih? Berapa sih preminya? Nah, ini kita lihat. Ini yang menggunakan PruPrime Saver ya, teman-teman ya. 59.676.000 per tahun. Nah, kalau teman-teman nggak mau pilih PruPrime Saver, nggak mau bayar 10 juta, ini teman-teman. Nah, premi setahunnya 69.595.000 setahun. Berarti ada gap 10 jutaan ya, teman-teman. Kurang lebih ya. Ini ya. Tuh ya, kurang lebih ya 10 juta lah kurang lebih ya. Hampir ya. Nah, itu ada gap. Kok lebih mahal, Gus? Kalau yang tanpa menggunakan. Karena teman-teman, semua full tagihan dibayar oleh perusahaan asuransi. Teman-teman nggak bayar sepeser pun. Karena udah dibayar sesuai bill atau sesuai tagihan rumah sakit. Begitu, teman-teman. Ya. Oh, begitu ya, Gus. Nah, memang begitu. Jadi, konsekuensinya, cuman kalau teman-teman mau ambil yang pakai PruPrime Saver, memang preminya lebih murah. Ada gap 10 juta lebih murah dibanding yang tanpa menggunakan PruPrime Saver. Ya. Tapi masing-masing ada plus dan minusnya, teman-teman. Kalau nggak mau pakai PruPrime Saver, mau dibayarin full sama perusahaan asuransi, nah ya udah, konsekuensinya, you bayar premi 69.595.000 per tahun. Nah, gitu, ada selisih gap 10 juta lebih mahal ya dibanding yang menggunakan PruPrime Saver. Itu konsekuensinya, mahal premi ya. Tapi kalau saran saya yang kalau dari histori keluarga teman-teman pernah dirawat inap, pakailah. Tanpa lah, nggak apa-apa ya. Cuman konsekuensinya preminya lebih mahal segini ya selisihnya. Nah, kalau yang dia mau pakai itu 59.676 ya, selisih 10 juta lebih murah ya. Tapi konsekuensinya teman-teman perawat inap siap nggak bayar 10 juta. Berapapun tagihannya pokoknya teman-teman bayar 10 juta. Mau tagihannya 100 juta, perusahaan asuransi bayar 90 juta, 10 jutanya teman-teman yang tanggung. Mau tagihan totalnya, tagihannya katakan 200 juta, ya 190 jutanya perusahaan asuransi yang bayar, 10 jutanya teman-teman yang tanggung. Mau nggak? Siap nggak? Nah, terus Gus ada yang nanya, kalau misalkan, berarti kalau misalnya tagihannya 10 juta, total tagihannya misalkan, tapi yang saya yakin kalau namanya rawat inap nggak ada yang tagihan 10 juta sih, teman-teman. Kalau namanya udah rawat inap di rumah sakit itu lebih. Ini misalkan ada yang nanya nih, soal misalnya total tagihan 10 juta, berarti perusahaan asuransi nggak bayar dong? Betul, jadi teman-teman yang bayar. Jawabannya seperti itu ya, jadi nggak ada yang nanya lagi ya. Jadi kalau misalnya tagihannya 20 juta, berarti kita-kitaan 10 juta. Perusahaan asuransi yang bayar 10 juta teman-teman. Ya, gitu. Jadi
Pilihan ada di teman-teman. Ini hanya opsi, teman-teman. Boleh ambil ProPrime Saver dalam ProPrime Healthcare Plus, ya, atau ProPrime Healthcare Plus Syariah, atau tidak mau pilih. Itu haknya teman-teman. Ya, cuman ini yang membedakan, ya. Jadi jangan di kemudian hari, wah, gue masih tetap bayar juga nih 10 juta. Padahal gue udah asuransi. Padahal udah dijelasin sama si tenaga pemasarnya bahwa ini Bapak ada manfaat ProPrime Saver. Dan setiap perawat inap, Bapak konsekuensinya harus tetap bayar sesuai dengan yang dipilih nih. Ya, misalkan contoh yang Gold B ini 10 juta. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya. Sekian dulu tentang manfaat ProPrime Saver, ya, dari manfaat dalam ProPrime Healthcare Plus yang syariah maupun yang konvensional, teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya, jika yang belum subscribe, baru nonton video ini, silahkan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa ya, klik tombol loncengnya dan aktifkan, supaya teman-teman dapat info-info terbaru mengenai manfaat asuransi. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan saya tentang ProPrime Saver. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!